Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita di podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai dan inspiratif SMK 1 Payakumbuh. Siang ini kita bersama dua tokoh pendidikan yang luar biasa. Pertama kita kenalkan Ibu Rusnaini Esra MPD yang lebih dikenal dengan nama beken beliau adalah Kak Ros, fasilitator sekolah penggerak dan sekolah ramah anak. Di samping kanan beliau hadir bersama kita Ketua IGI Kota Payakumbuh sekaligus adalah Kepala Sekolah SMP 1 Payakumbuh. Dua orang ini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menciptakan sekolah menyenangkan dan sekolah ramah anak di seluruh Indonesia, terutama kalau Pak Id untuk fokusnya di Kota Payakumbuh. Kita melaksanakan podcast siang ini adalah dalam rangka mensosialisasikan gerakan sekolah menyenangkan dan ramah anak agar sekolah-sekolah di Kota Payakumbuh adalah menjadi sekolah yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Selamat siang Kak Ros. Selamat siang, senang sekali. Pak Id, Devi Maldita ini biasa dikenal dengan orang Payakumbuh, nggak asing lagi, Pak Id, kepalanya SMP 1 Payakumbuh. Ya. Hari ini Kak Ros boleh diperkenalkan dahulu lebih jelas siapa dan bagaimana Kak Ros dan bergerakannya dalam mengupayakan terciptanya sekolah menyenangkan dan ramah anak di Indonesia. Sampai terdampar di sini. Ya, sampai akhirnya sampai di Payakumbuh. Ya, terima kasih. Saya nama lengkapnya Bu Dr. Rusnaini Esra MPD, tapi kalau di kalangan dunia pendidikan, terutama di kalangan IGI di seluruh Indonesia tidak mengenal nama Rusnaini. Mereka biasa panggil Kak Ros. Panjang ceritanya mengapa menjadi Kak Ros. Saya sendiri di dalam IGI waktu kepengurusan IGI 2016 sampai 2021 waktu itu saya menjadi ketua harian, tapi saat ini di kepengurusan yang baru saya tetap ikut mendukung sebagai anggota Dewan Pakar IGI Pusat. Itu dari posisi di IGI, tapi saya juga bergerak di dalam sebagai fasilitator, kalau sering juga disebut pelatih ahli dari sekolah penggerak. Kemudian saya juga sebagai fasilitator sekolah ramah anak yang juga seperti yang kita sampaikan tadi saat workshop sekolah ramah anak yang disiplin juga erat kaitannya dengan tentang disiplin positif. Kemudian saya juga trainer untuk pendidikan inklusif. Dengan kegiatan saya sekarang ini bersama IGI dan juga di bidang yang lain yang sudah mengantarkan saya hampir di seluruh Nusantara. Sudah bertemu dengan teman-teman baik Sulawesi, Sumatera, Jawa dan di daerah-daerah lainnya. Rasanya yang belum saya nih Bu Nita hanya di Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara yang belum saya kunjungi. Ya, suatu saat mungkin akan lengkap itu. Hari ini di tengah-tengah kegiatan kita saya hadir di Payakumbuh dalam rangka sebenarnya tanggal 16-17 memantau kegiatan on service yang dilaksanakan oleh daerah sasaran Payakumbuh di bawah komandonya Pak Devi Mahalitra sebagai Ketua IGI Payakumbuh. Kebetulan di sini daerah sasaran dan kebetulan banyak juga sekolah-sekolah sasaran untuk program POP. Tapi saya tidak berbicara tentang program POP hari ini. Kegiatan pemantauan itu berakhir kemarin, tapi hari ini karena diundang oleh keluarga besar SMK 1 Payakumbuh kerjasama dengan AKSI Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia untuk menyampaikan workshop tentang bagaimana disiplin positif itu dalam bingkai sekolah ramah anak gitu. Perkenalannya. Silakan juga kepada temannya Kak Ros ya dari IGI Kota Payakumbuh, Ketua IGI Kota Payakumbuh yang karena beliaulah Kak Ros akhirnya terdampar di Kota Payakumbuh dan mungkin sama Pak Id sambil memperkenalkan diri juga kenapa kok bisa Payakumbuh yang menjadi salah satu sasaran dari program dari kementerian ini. Silakan sambil memperkenalkan dulu Pak Id. Walaupun lah beken, tapi mungkin pasti ada yang bertanya-tanya. Baiklah, terima kasih banyak Bu Nita selaku Kepala SMK Negeri 1 Payakumbuh.
Devi Marlitra, Kepala SMP 1 Payakumbuh, seperti yang sudah Ibu kita perkenalkan tadi. Memang menjabat sebagai Ketua IGI semenjak tahun IGI Kota Payakumbuh semenjak tahun 2017. Jadi karena di IGI kita ada kewajiban untuk selalu melaksanakan peningkatan kompetensi guru, itu sudah komitmen kita di Badan IGI. Kalau IGI tidak bisa mengadakan kegiatan dalam 6 bulan, itu lebih baik pengurusnya mundur seperti itu. Akhirnya komitmen itu kita di pengurus IGI Kota Payakumbuh, walaupun belum begitu banyak anggotanya di Payakumbuh, kita selalu melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita di Kota Payakumbuh. Dan itu dilaksanakan secara gratis. Karena semenjak ketika bergabung di IGI tahun 2017, ada itu dari perusahaan Samsung itu dulu yang mendanai untuk kegiatan-kegiatan kita. Bahkan ketika kita mengundang pun narasumber dari pusat, transportnya itu udah dibiayai dari orang pusat, kemudian honornya juga dari orang pusat. Kita cuma menyiapkan tempatnya saja yang akan kita siapkan untuk di Kota Payakumbuh. Kemudian pada tahun 2020 ada seleksi semua organisasi profesi untuk mendapatkan program peningkatan mutu kepala sekolah dan guru untuk Indonesia ini di kementerian. Akhirnya begitu banyak organisasi profesi ini yang ikut seleksi, yang ikut mendaftar ketika itu. Tapi yang menjadi indikator utama daripada dari seleksi itu memang organisasi-organisasi yang selama ini selalu bergerak, aktif berkegiatan. Tidak ada dana dari pemerintah. Yang jelas yang organisasi ini tetap dia jalan. Alhamdulillah catatan-catatan itu dan dokumentasi itu ada bagi kita IGI di Kota Payakumbuh. Akhirnya melalui dukungan kepala dinas kita, baik itu yang sebelumnya Bapak Agustion, kemudian juga akhirnya di tangan Bapak Dr. Dasril, SPD MPD, melalui rekomendasi beliau lah, akhirnya organisasi IGI Kota Payakumbuh terpilih untuk dapat melaksanakan program organisasi penggerak. Ini adalah merupakan program unggulan juga dari kementerian kita. Dan dengan itu akhirnya perkenalan dengan Kak Ros. Jadi setiap pertemuan pengurus ketua di tingkat nasional, dimanapun itu baik di Surabaya ataupun di Jakarta dan lain-lain, Kak Ros selalu hadir sebagai tim pakar ahli dari IGI pusat. Dan ternyata ini mohon maaf, memang yang duduk di pelatih ahli di program sekolah penggerak itu pembesar-pembesar kita dari IGI. Contohnya Kak Ros, dia juga pelatih ahli. Kemudian sekjen kita, sekjen IGI untuk Indonesia itu Ibu Wafi, dia juga adalah pelatih ahli. Dan begitu banyak lagi pembesar-pembesar kita atau pengurus-pengurus IGI pusat kita yang menjadi pelatih-pelatih dan instruktur dan fasilitator di tingkat nasional di bidang program sekolah penggerak. Karena beliau-beliau ini adalah praktisi yang mulai mungkin mengenal suasana sekolah itu mulai dari bawah. Jadi guru dulu, jadi kepala sekolah, pengawas, dan semua lini itu sudah dijalani, akhirnya layak untuk menjadi pelatih ahli. Nah, Kak Ros, untuk sesi sekarang ini kita kan membawakan tema sekolah ramah, menyenangkan dan ramah anak. Bisa sedikit Kak Ros berikan kepada kita semua seperti apa sih sekolah menyenangkan dan ramah anak itu? Iya, betul sekali. Saya mulai dulu ya. Saya menyenangi sekali pekerjaan ini karena selaras ya. Program IGI selaras dengan program sekolah penggerak, guru penggerak yang dilaksanakan oleh kementerian. POP IGI juga walaupun yang melaksanakannya ini IGI, tetapi sesungguhnya ini juga
termasuk episode kalau tidak salah episode keempat ya dari program Merdeka. Jadi kita selaras semua. Kemudian peran saya juga sebagai fasilitator sekolah ramah anak, trainer inklusif, semuanya tidak ada yang berbenturan, semuanya selaras saling mendukung. Saya sangat berkomitmen sekali, Bu Nita, untuk mengampanyekan, lebih tepatnya mensosialisasikan bagaimana agar sekolah itu bisa menjadi sekolah ramah anak. Kenapa? Selaras seperti yang dikatakan Mas Menteri ya. Yang paling utama itu bagaimana kita anak itu merasa senang dan bahagia dulu di sekolah. Nah, jadi seperti juga kata tokoh ya, seperti Albert Einstein tadi ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kejeniusan itu berawal dari kegembiraan. Nah, bayangkan kalau sekolah tidak ramah bagaimana anak bisa bergembira. Jadi mengapa saya sangat fokus sekali seperti yang dikatakan Bu Nita tadi, karena saya merasakan saya tidak ada dalam dunia pendidikan ini yang saya loncat di tangganya. Saya pernah menjadi guru, pernah menjadi wali kelas, pernah menjadi kepala laboratorium IPA, pernah menjadi wakasek kurikulum, pernah menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas sekolah. Nah sekarang juga akhirnya segala sesuatu itu sudah sepertinya runut. Runut. Di situ saya bisa merasakan bagaimana peran dari masing-masing tingkatan ini. Penting sekali kita menciptakan sekolah ramah anak ini kepada anak, terutama di dalam penerapan disiplin positif seperti saya sampaikan di workshop tadi. Kenapa? Karena kita di dalam pembelajaran itu kita harus menyentuh hati anak. Dalam bahasa saya itu kita harus merangkul anak. Nah, untuk bisa menyentuh hati anak ini otomatis kita sebagai guru mulai dari pribadi kita. Kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan, yang bahagia dulu. Nah, pembelajaran itu akan berhasil. Ini menurut saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya dalam tulisan buku saya juga begitu. Di saat kita mampu menghadirkan kebahagiaan di dalam pembelajaran itu. Nah, begitu anak-anak merasa dia sudah bahagia, dia merasakan kebahagiaan, maka dengan mudah akan terjadi interaksi antar guru dan siswa. Karena kita apalagi di era Kurmar ini, kurikulum merdeka ya Pak Dep ya. Pendidikan itu kan, pembelajaran itu diharapkan berpusat kepada peserta didik. Dan guru mampu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Jadi tidak lagi kita sebagai guru berpikir secara klasikal bahwa semua siswa kita ini sama. Begitu. Bersiswa ini memiliki kelebihan, kekurangan masing-masing, dan itu juga tidak boleh kita mendiskreditkan mereka. Setiap anak pasti memiliki kelebihan, dan sebagai guru kita selain menciptakan kebahagiaan, kita juga mampu bagaimana kita untuk kelebihan ini yang kita angkat. Artinya kita mendampingi siswa kita, membimbing mereka, memfasilitasi mereka untuk mereka lebih menemukan jati dirinya, kelebihannya. Jadi kita bukan fokus kepada kekurangan anak. Iya. Begitu. Artinya tadi seperti yang disampaikan Esten, kecerdasan dimulai dengan kegembiraan. Dan itu sangat luar biasa. Dan terkadang di dalam proses pembelajaran kita sebagai guru tuh kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita juga sebagai guru merupakan punya juga beban-beban kehidupan yang betul. Nah, terkadang kita melupakan itu terbawa ke dalam kelas, sehingga kesuntukan guru di luar kelas kadang-kadang mewarnai suasana kelas. Ini barangkali perlu kita kampanyekan sangat intens bahwa kecerdasan bermula dari kegembiraan. Tetapi Kak Ros, ada juga sebagian kawan-kawan guru mengatakan kalau mau gembira ya udah gampang, kita happy-happyan aja di kelas gitu kan, nyanyi-nyanyi atau apakah seperti ada yang asumsinya seperti itu? Apakah yang seperti itu yang atau kegembiraan itu apakah tanpa batas, yang penting happy, nggak ada koridor-koridornya, atau ada hal-hal yang bisa Kak Ros berikan sebagai kisi-kisi untuk teman-teman melaksanakan gerakan sekolah menyenangkan ini? Iya betul. Kegembiraan di sini karena ada juga yang pernah bertanya, kalau begitu Kak Ros katanya kita cukup bergembira berarti kita sudah bisa cerdas. Bukan begitu. Artinya kegembiraan, contoh seperti di kelas, seorang guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dulu sebelum dia masuk ke dalam. Artinya guru itu memastikan anak saya ini siap untuk belajar. Siap di sini bukan hanya siap
secara fisik kelihatan siap, tetapi dari mohon maaf dari aura kebatinannya juga ya. Nah, jadi di sini kegembiraan seperti saya juga sudah men-share kepada teman-teman IGI di Payakumbuh. Nanti di-share juga di grup SMK 1. Saya punya itu beberapa banyak, hampir 30-an lebih. Guru bisa memilih ice breaking dan ice breaking itu semua ice breaking yang mengedukasi, bukan ice breaking yang sembarangan. Jadi ice breaking yang dilakukan guru di awal apa, di tengah-tengah apa, kemudian apalagi pada jam-jam terakhir, semuanya ada pesan-pesannya, ada edukasinya di situ. Jadi kegembiraan di sini bukan berarti sepanjang pelajaran kita menyanyi bersorak, tidak seperti itu. Kita sebagai guru bisa memanage waktu. Kapan kita memberikan ice breaking, di saat anak-anak kita mulai letih, mari kita lakukan ice breaking 5 menit gitu. Bukan berarti lebih banyak ice breaking daripada belajarnya, bukan begitu. Jadi kita tidak mengartikan secara saklek bergembira langsung tidak belajar, tidak. Tetapi menghadirkan kegembiraan itu bukan hanya sekedar bersorak bernyanyi begitu, tidak. Tetapi guru juga di dalam guru membawa pembelajar itu bagaimana, mohon maaf, tidak mengeluarkan kata-kata yang mendiskreditkan anak, tidak menjas anak, tetapi bagaimana dalam setiap kita tidak bisa mengatakan kamu salah, kamu tidak, tapi bisa misalnya kita dalam hal tertentu kita menyanyikan kepada anak tidak sesuai jawabannya seperti yang harusnya jawaban itu, kita katakan maaf ya nak, ini bisa ada yang menambahkan, tadi sudah belum, masih belum sempurna. Jadi kata-kata tidak boleh gitu, oh salah kamu ini. Nah, jadi akhirnya jangan kita mendownkan mentalnya. Jadi kita menghargai apapun jawabannya, kita menghargai. Nah, tapi kita lengkapi lagi. Kita sebagai guru pintar-pintarlah untuk mengelola ini. Kita mengelola pembelajaran, kita juga harus mengelola yang paling utama itu kita mengelola emosi kita. Mengelola emosi kita dan mengelola emosi siswa. Jangan sampai nanti anak itu merasa tidak nyaman. Nah, kita membimbing juga. Jadi kalau guru, saya yakin dan percaya guru yang menyenangkan dalam mengajar itu pasti hampir tidak pernah dia duduk di bangkunya. Hanya dalam beberapa, misalnya kalau masih dominan duduk di kursi berarti masih memberi jarak kepada peserta didik. Iya betul. Ya. Dan dia selalu bagaimana menciptakan pembelajaran yang kolaboratif di siswa ini. Dia selalu berpindah-pindah ke kelompok-kelompok anak itu juga. Jadi kemudian guru, saya rasa tidak lagi dia kalau sudah menyenangkan dengan anak, tahu anak, tidak mungkin lagi guru melihat presensi anak ini hadir, tidak ya, karena dengan melihat aja sudah hafal, ini anak-anak saya ini hadir. Ya. Jadi begitu. Dengan itu kita lihat bisa suasana kelas itu begitu. Betul. enjoy, gurunya enjoy, anak enjoy, dan betul. Suasana komunikasi mungkin berbalas-balasan. Iya, interaksi yang positif. Nah, ini mungkin ke Pak Devi Malitra lagi ya, kan sebagai Ketua IGI Kota Payakumbuh tentu mengenal situasi dan kondisi pendidikan di Kota Payakumbuh, dan dengan program pendampingan yang dilakukan oleh IGI yang sedang dimonitor oleh Kak Ros, itu kan bisa terlihat kondisi sekolah kita yang ada di Kota Payakumbuh. Apakah seperti yang disampaikan Kak Ros itu, suasana di sekolah kita ini gimana nih Pak Id? Apakah dominan ke menyenangkan atau kepada yang kelas horor yang tadi ditakuti oleh siswa? Baik Ibu, kebetulan kemarin bukan hanya Kak Ros yang langsung memantau. Alhamdulillah Bapak Kepala Dinas kita pun, Bapak Dr. Dasril SPD MPD, dia juga turun ke sekolah-sekolah. Dan rencananya kemarin baru kegiatan untuk di SMP. Kegiatan untuk di SMP kemarin itu kita bagi 7 titik pelaksanaan. Jadi ada 7 sekolah yang dipantau kemarin. Dan yang menjadi sasaran untuk kegiatan POPG kita untuk tingkatan SMP itu ada 13 sekolah. Tapi untuk pelaksanaan kemarin karena waktu Kak Ros cuma 2 hari, maka pelaksanaannya dibagi ke 7 titik. Dan di 7 titik yang telah dipantau kemarin itu, baik itu pandangan Kak Ros ataupun pandangan Bapak Kepala Dinas kita, alhamdulillah usaha kita yang selama 3 tahun ini program organisasi sudah membuat perubahan yang sangat signifikan. Kita bisa berharap suasana kelas-kelas di jenjang apapun di Kota Payakumbuh itu sudah bergerak ke arah yang menyenangkan. Ya, kita bisa akan upayakan itu. Kita garansikanlah untuk ke depan Payakumbuh akan
ini. Jadi kita juga berharap kan baru 13 sekolah di SMP dan 17 sekolah untuk SD yang telah menerima, yang menjadi sasaran untuk program organisasi penggerak ini. Kita sangat mengharapkan kepada guru-gurunya, kepada Fasdanya nanti juga berbagi kepada sekolah lain yang kebetulan belum menjadi sasaran. Waktu Artinya kegiatan akan kemarin ada program lanjutan yang disiasati oleh IGI dan mungkin ya bekerja Kita sama berdoa. dengan Kepala Dinas Kota Payakumbuh supaya jangan hanya di 17 sekolah SD yang jadi sasaran dan 13 sekolah SMP yang juga jadi sasaran, supaya gerakan ini meluas menjadi gerakan akar rumput yang dimulai bukan dari adanya anggaran dari pusat atau dari pemerintah, tetapi dimulai oleh penyadaran guru-guru bahwa mereka juga butuh bahagia dari profesi mereka. Iya, sesuai dengan moto IGI, sharing and growing together, berbagi dan tumbuh secara bersama-sama. Dan kami pun atas nama Fasda Kota Payakumbuh, ada kami itu 10 orang, telah menyatakan diri kepada Pak Kadis, kepada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, bahwa kami juga siap untuk membantu Dinas Pendidikan Payakumbuh. Dan bahkan ada pernyataan dari Fasda, kami pun bersedia untuk tidak dibayar untuk berbagi dengan kita Kota Payakumbuh. Barangkali kami, karena sekarang kita di SMK 1 Payakumbuh, kami dari jenjang pendidikan SMA dan SMK, SLTA, walaupun sudah sekarang di bawah naungan Dinas Provinsi Sumatera Barat, pada dasarnya kami juga mau berbagi praktek baik kepada jenjang-jenjang yang di bawahnya. Barangkali sinergi ini bisa kita gabungkan bersama. Kita kembangkan nanti. Dan walaupun kami di SMK selama ini wakil kurikulum kami juga merupakan pionir di IGI Kota Payakumbuh. Jadi sedikit saya tambahkan dari Pak Devi. Karena program POP IGI ini kita memang fokus kepada penguatan litnum, literasi, numerasi yang terintegrasi di dalam pembelajaran. Karena inilah juga kita luar biasa sekali ya atas kepercayaan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kemdikbudristek kepada kita IGI. Luar biasa sekali. Bayangkan tidak pernah terbayangkan kita bisa banyak menjangkau tempat, selama ini, walaupun selama ini sejak IGI berdiri kita memang masif melakukan kegiatan, tapi tidak seperti saat POP ini memang luar biasa sekali. Jadi kita memang memanfaatkan ini. Kita berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, kepada IGI Pusat juga ya, terutama teman-teman tim POP IGI Pusat yang sudah bagaimana kita bahu-membahu secara masif ini menggerakkan litnum ini, penguatan litnum yang terintegrasi dalam pembelajaran. Karena di IGI juga kita fokus bagaimana guru itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Saya sangat senang sekali Bu Nita di Sumatera Barat ini. Saya melihat dukungan terhadap dunia pendidikan sangat luar biasa. Dari pertama saya ke sini tanggal 17-18 kemarin memantau Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Pak Dr. Dasril, beliau selalu hadir dan saya diskusi banyak, sangat luar biasa sekali. Kemudian hari ini saya datang di Aula SMK 1 kegiatan workshop luar biasa juga, dukungan dari Kepala Cabang Dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Pak Saprudin tadi datang walaupun di hari libur. Ini sudah merupakan sebuah modal ya, luar biasa sekali dukungan dari pemerintah daerah terhadap pendidikan. Dan saya kira nanti kita ini jangan melihat apa benderanya, apa bendera kita, apa organisasi, boleh IGI, PGRI, APSI, mari kita bergandengan tangan. Ibaratkan perahu pendidikan ini kan kalau kita dayung bersama-sama tentu kan lebih cepat mencapai tujuan. Gitu. Oke, barangkali Kak Ros, Pak It, mungkin bincang-bincang kita siang ini sampai di sini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan renungan kita bersama. Yang pertama yang disampaikan oleh Einstein tadi, bahwa kecerdasan itu dimulai dengan kegembiraan. Dan kegembiraan itu bisa kita ciptakan di kelas. Gurulah sebagai
orang yang bertanggung jawab pertama kali untuk menciptakan itu dengan cara membahagiakan diri mereka dulu. Baru Karena dia bisa tidak mungkin membahagiakan orang kita lain. tidak bahagia, orang lain akan bisa Bahagia, kita betul, bahagiakan. betul sekali. Lalu yang berikutnya bahwa perubahan ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. dan jangan terkotak-kotak dengan organisasi apapun yang menaunginya, karena misi kita sama, bergerak bersama semarakkan pendidikan Indonesia. Barangkali itu saja Bapak Ibu dan pendengar semuanya dari studio podcast Bonai SMK 1 Payakumbuh. Kita tutup perbincangan siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.